Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuman sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rangga Yusuf Hermawan dengan NIM 1805520126, kelas E1 akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan beberapa kasus mengenai surat berharga. Kita menuju ke kasus yang pertama, yaitu surat berharga. Soalnya yaitu sesuai dengan surat yang kami terima dari PT Putri Salsabila. Berikut ini kami informasikan secara rinci transaksi yang telah kami lakukan dengan PT Putri Salsabila selama tahun 2018. Transaksi yang pertama, tanggal 5 Januari terjadi penjualan sebesar 65.450 lembar saham PT Savero dengan harga 497.420.000 dengan broker fee sebesar Rp497.420. Transaksi selanjutnya, 12 Januari, terjadi pembelian 75.500 lembar saham PT Savero dengan harga Rp573.045.000 dengan biaya broker sebesar Rp755.000. Selanjutnya, 20 Januari, terjadi pembelian 95.250 lembar saham PT Savero dengan harga Rp727.710.000 dengan biaya broker sebesar Rp952.500. Selanjutnya terjadi penjualan tanggal 6 Februari 158.950 lembar saham PT Savero dengan harga Rp1.215.967.500 dengan biaya broker sebesar Rp1.215.968. Selanjutnya, 6 Februari terjadi pembelian 65
lembar saham PT Savero dengan harga Rp496.006.500 dengan biaya broker sebesar Rp653.500. Selanjutnya 6 Maret 98.550 lembar saham PT Savero dengan harga Rp743.067 dengan biaya broker Rp985.500. Tanggal 7 Juli terjadi penjualan 155.550 lembar saham PT Savero dengan harga Rp1.189.957.500 dengan biaya broker sebesar Rp1.189.958. Selanjutnya, tanggal 5 Agustus terjadi pembelian 32.000 lembar saham PT Savero dengan harga Rp237.632.100 dengan biaya broker sebesar Rp767.900. Selanjutnya, tanggal 9 Agustus terjadi pembelian sebesar 112.500 lembar saham PT Riki dengan harga Rp956.250.000 dengan biaya broker sebesar Rp5.625.000. Selanjutnya, tanggal 20 Agustus terjadi penjualan sebesar 157.500 lembar saham PT Riki dengan harga Rp1.323.000 dengan biaya broker Rp1.323.000. Selanjutnya, tanggal 10 September terjadi pembelian sebesar 95.250 lembar saham PT Riki dengan harga Rp814.387.500 dengan biaya broker Rp4.762.500. Selanjutnya, tanggal 15 September terjadi pembelian 80.000 lembar saham PT Riki dengan harga Rp688.000 dengan biaya broker Rp4 juta. Selanjutnya, tanggal 20 September terjadi penjualan sebesar 166.250 lembar saham PT Riki dengan harga Rp1.421.437.500 dengan biaya broker Rp1.421.438. Selanjutnya, tanggal 28 September terjadi pembelian 15.500 lembar saham PT Riki dengan harga Rp135.790 dengan biaya broker sebesar Rp339.210. Kemudian selanjutnya, nilai tercatat surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut. Nama emiten PT Riki Tbk dengan 75.000 lembar saham dengan biaya perolehan Rp615 juta. PT Savero Tbk 115.300 lembar saham dengan biaya perolehan Rp876.280.000. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai wajar PT saham PT Riki Rp7.600 per lembar saham dan saham PT Savero Rp8.400 per lembar saham. Lalu diminta untuk mengerjakan atau menemukan salah saji pengakuan dan pelepasan transaksi surat berharga dengan menggunakan metode FIFO dan harus disertakan perhitungan untuk kolom pembelian dan pelepasan. Yang B, selesaikan kertas kerja audit keuntungan atau kerugian pelepasan surat berharga. Selanjutnya kita menuju ke perhitungan. Surat berharga dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi PT Salsa Bella Putri 31 Desember 2018 KKA S1. Nama emiten PT Savero dengan jumlah saham 102.000, saldo 31 Desember tahun lalu yaitu tahun 2017 sebesar
876.280.000. Transaksi pembelian sebesar 2.777.460.600 rupiah. Transaksi pelepasan 2.888.308.500 rupiah. Untuk saldo 31 Desember 2018 sebesar 765.432.100 rupiah dengan nilai wajar per lembar 8.400 rupiah per lembar saham dengan nilai wajar jumlahnya yaitu sebesar 856.800.000 rupiah. Untuk emiten yang kedua PT Riki dengan jumlah saham 54.500 dengan saldo tahun lalu yaitu 31 Desember 2017 sebesar 615 juta dengan transaksi pembelian 2.592.373.290 rupiah dan transaksi pelepasan sebesar 2.738.237.500 rupiah. Untuk saldo 31 Desember 2018 sebesar 469.135.790 rupiah. Nilai wajar per lembar saham 7.600 rupiah dengan nilai wajar jumlah totalnya yaitu 414.200.000 rupiah. Selanjutnya kita ke laba rugi penjualan surat berharga PT Salsabila Putri 31 Desember 2018 KKA E3. Untuk tanggal 1 Mei 2018 dengan nama emiten PT Savero dengan jumlah saham 65.450 lembar saham, biaya perolehannya yaitu sebesar 497.420.000 rupiah, penerimaan kas sebesar 496.922.580 rupiah. Untuk keuntungan atau kerugian yaitu sebesar 497.420. Untuk transaksi yang kedua tertanggal 2 Juni 2018 PT Savero 158.950 lembar saham, biaya perolehan sebesar 1.208.609.000 rupiah. Untuk penerimaan kas yang diterima sebesar 1.214.751.532 rupiah. Untuk keuntungan atau kerugian diperoleh sebesar 6.142.532 rupiah. Untuk tanggal 7 Juli 2018 PT Savero jumlah saham 155.550 lembar dengan biaya perolehan 1.182.279.500 rupiah. Untuk penerimaan kasnya sebesar 1.188.767.542 rupiah dengan keuntungan atau kerugian yang diperoleh sebesar 6.488.042 rupiah. Untuk tanggal 20 Agustus 2018 nama emiten PT Riki dengan jumlah saham 157.500 lembar saham untuk biaya perolehan sebesar 1.316.250.000 rupiah. Untuk penerimaan kas 1.321.677.000 rupiah. Untuk keuntungan atau kerugian yang diperoleh sebesar 5.427.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 20 September 2018 nama emiten PT Riki jumlah saham 166.250 lembar saham untuk biaya perolehan 1.421.987.500 rupiah. Untuk penerimaan kas yang diperoleh sebesar 1.420.016.062 rupiah. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh sebesar 1.971.438 rupiah. Selanjutnya kita menuju ke perhitungan. Untuk emiten yang pertama PT Savero tanggal 1 Januari 2018 saldo awal 115.300 lembar saham dengan harga per lembarnya 7.600.
totalnya yaitu menjadi Rp876.280.000. Selanjutnya ada transaksi penjualan tanggal 5 Januari sebanyak 65.450 lembar saham dengan harga per lembarnya 7.600. Untuk total penjualan sebanyak Rp497.420.000. Dari hasil penjualan tadi kita mengetahui jumlah sisa yaitu sebanyak 49.850 lembar saham dengan harga per lembar 7.600 dengan total Rp378.860.000. Selanjutnya terjadi transaksi pembelian sebanyak 75.500 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp7.590 dengan total harga Rp573.045.000. Selanjutnya terjadi pembelian tanggal 20 Januari 2018 dengan harga sebanyak 95.250 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp7.640 dengan total harga sebesar Rp727.710.000. Lalu tanggal 2 Juni 2018 terjadi penjualan sebanyak 158.950 lembar saham dengan rincian untuk saham yang pertama dari sisa saldo awal sebanyak 49.850 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp7.600 dengan total harga sebanyak Rp378.860. Lalu rincian yang kedua dari pembelian tertanggal 12 Januari 2018 sebanyak 75.500 lembar saham dengan harga per lembar saham yaitu Rp7.590 dengan total harga sebesar Rp573.045.000. Untuk rincian yang ketiga yaitu 33.600 lembar saham diambil dari hasil pembelian tertanggal 20 Januari 2018 dengan total harga sebesar Rp256.704.000. Untuk total pembelian 158.950 lembar saham yaitu sebesar Rp1.208.609.000. Lalu PT Savero memiliki sisa sebanyak 61.650 lembar saham dengan harga per lembar saham yaitu sebesar Rp7.640 dengan total harga sebanyak Rp471.006.000. Lalu tanggal 2 Juni terjadi pembelian sebanyak 65.350 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp7.590.000 dengan total harga Rp496.6.500. Tanggal 3 Juni 2018 terjadi transaksi pembelian dengan sebanyak 98.550 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp7.540 dengan total harga Rp743.067.000. Tanggal 7 Juli 2018 terdapat transaksi penjualan dengan rincian 61.650 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp7.640 dengan total harga Rp471.006.000. Yang kedua 65.350 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp7.590.
dengan total harga Rp496.006.500. Untuk yang rincian yang ketiga, 28.550 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp7.540.000 dengan total harga Rp215.267.000. Dari ketiga rincian tersebut menjadi jumlah total penjualan sebanyak 155.550 lembar saham dengan harga Rp1.182.279.500. Dari hasil penjualan tersebut, PT Savero memiliki sisa lembar saham sebanyak 70.000 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp7.540 dengan total harga Rp527.800.000. Lalu tanggal 5 Agustus terjadi pembelian sebanyak 32.000 lembar saham dengan harga per lembar Rp7.426.000. Lalu dengan totalnya sebesar Rp237.632.100. Lalu untuk saldo akhir PT Savero yaitu 102.000 lembar saham dengan harga per lembar saham yaitu Rp7.504 dengan total harga Rp765.432.100. Selanjutnya kita menuju ke perhitungan PT Riki tanggal 1 Januari 2018. Saldo awal sebanyak 75.000 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp8.200 dengan total harga Rp615 juta. Lalu tanggal 9 Agustus terjadi transaksi pembelian sebanyak 112.500 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp8.500 dengan total harga Rp956.250.000. Lalu tanggal 20 Agustus 2018 terjadi transaksi penjualan sebanyak 157.500 lembar saham dengan rincian yang pertama 75.000 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp8.200 dengan total harga Rp615 juta. Yang kedua 82.500 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp8.500. Lalu dengan total harga Rp701.250.000. Lalu untuk total penjualan sebesar Rp1.316.250.000. Dari sisa transaksi penjualan di atas, PT Riki memiliki sisa lembar saham sebanyak 30.000 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp8.500 dengan total harga Rp255 juta. Lalu tanggal 10 Agustus 2018 PT Riki membeli sebanyak 95.250 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp8.550 dengan total harga Rp804.387.500. Lalu tanggal 15 Agustus 2018 PT Riki membeli 80.000 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp8.600 dengan total harga Rp688 juta. Lalu tanggal 20 Agustus terjadi penjualan sebanyak 166.250 lembar saham dengan rincian 30.000 lembar saham dengan harga per lembar Rp8.500, total harga Rp255 juta. Yang kedua 95.250 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp8.550 dengan total harga Rp814.387.500.
Yang ketiga 41.000 dengan harga per lembar saham 8.600 dengan total harga Rp352.600.000. Untuk total penjualan dengan 166.250 lembar saham sebesar Rp1.421.987.500. Dari sisa penjualan tersebut, PT Riki memiliki sisa lembar saham sebanyak 39.000 lembar saham dengan harga per lembar saham 8.600 dengan total harga Rp335.400.000. Lalu, tanggal 28 Agustus 2018, PT Riki membeli saham sebanyak 15.500 lembar saham dengan harga per lembar saham sebesar Rp8.628 dengan total harga Rp133.735.790. Untuk saldo akhir PT Riki yaitu 54.500 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp8.608 dengan total Rp469.135.790. Setelah menyelesaikan kasus 01, kita menuju ke kasus 02. PT Salsabila Putri mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar Rp309.908.647. Berikut ini tambahan aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F1. Tanggal 26 Maret, pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat dengan biaya perolehan Rp288.352.960. Selanjutnya tanggal 27 Juni, forklift 25 feet tipe X dengan biaya perolehan Rp71.653.025. Tanggal 28 Juni, 5 sepeda motor Hyper tipe 125 Rp69.792.450. Tanggal 20 Juni, 2 unit CPU server Big Data dengan harga perolehan Rp22.222.200. Tanggal 23 Juli, packing mesin dengan biaya perolehan Rp63.482.630. Tanggal 24 September, desain dan konstruksi gudang pabrik dengan biaya perolehan Rp287.012.640. Tanggal 25 September, pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000 dengan biaya perolehan Rp73.302.400. Tanggal 27 September, 4 AC Darian 2 PK dengan biaya perolehan Rp8.220.000. Selanjutnya, informasi penjualan atau penghentian aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F3 sebagai berikut. Tanggal 30 Maret, keterangan stempel mesin dengan biaya perolehan Rp23.132.550. Akumulasi depresiasi sebesar Rp21.443.020 dan kas yang diterima sebanyak Rp2.924.097. Tanggal 30 Juni, rumah dinas di Gunung Pati dengan biaya perolehan Rp474.690.360 dengan akumulasi depresiasi Rp453.796.125. Untuk kas yang diterima sebesar Rp893.377.445. Tanggal 29 Mei dengan keterangan mebel biaya perolehan Rp9.687.000 dengan akumulasi depresiasi Rp9.187.000 dan kas yang diterima sebesar Rp456.790. Tanggal 25 September, 4 AC Adiwerna dengan biaya perolehan Rp13.151.200.
akumulasi depresiasi sebesar Rp12.651.200 dan kas yang diterima sebesar Rp956.789. Kemudian, nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017 di kertas kerja tahun sebelumnya dengan jenis aset tetap tanah, biaya perolehan Rp78.519.603, bangunan dengan biaya perolehan Rp2.209.877.260 dengan akumulasi depresiasi Rp1.582.336.517. Mesin dan peralatan dengan biaya perolehan Rp434.655.175, akumulasi depresiasi Rp364.268.809. Kemudian kendaraan dengan biaya perolehan Rp204.096.305 dengan akumulasi depresiasi sebesar Rp160.226.987. Yang terakhir, peralatan kantor, biaya perolehan Rp222.838.200 dengan akumulasi depresiasi Rp300.072.043. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan yang pertama, pengujian depresiasi PT Salsabila Putri 31 Desember 2018 KKA F4. Yang pertama, mesin dan peralatan depresiasi setahun penuh dengan harga perolehan Rp434.655.175 dengan tarif 24%. Kemudian depresiasi pada tahun 2018 sebesar Rp104.317.242. Lalu tambahan masa penggunaan dengan harga perolehan Rp77.653.025 dengan tarif 12%. Depresiasi tahun 2018 sebesar Rp8.598.363. Lalu tambahan masa penggunaan dengan harga perolehan Rp63.482.630 dengan tarif 10%. Depresiasi tahun 2018 sebesar Rp6.348.263. Lalu penghentian masa penggunaan mesin dan peralatan dengan jumlah Rp119.263.868. Selanjutnya ke peralatan kantor, depresiasi 1 tahun penuh dengan harga perolehan Rp222.838.200 dengan tarif 18%. Depresiasi tahun 2018 sebesar Rp4.110.876. Lalu tambahan penggunaan dengan harga perolehan Rp222.222.200 dengan tarif 9%. Depresiasi tahun 2018 Rp1.999.998. Selanjutnya tambahan masa penggunaan dengan harga perolehan Rp8.220.000 dengan tarif 4,50%. Depresiasi tahun 2018 sebesar Rp369.900. Selanjutnya penghentian masa penggunaan dengan harga perolehan Rp23.132.550 dengan tarif 13,50%. Depresiasi tahun 2018 Rp3.122.894. Lalu penghentian masa penggunaan dengan harga perolehan Rp9.687.000 dengan tarif 10,50%.
Depresiasi tahun 2018 Rp1.017.135. Lalu penghentian masa penggunaan 13 dengan harga perolehan Rp13.151.200, tarif 4,50%. Depresiasi tahun 2018 Rp591.804 dengan total Rp37.748.941. Hitungan selanjutnya, bangunan depresiasi setahun penuh dengan harga perolehan Rp2.209.877.260 dengan tarif 5%. Depresiasi tahun 2018 Rp110.493.863. Tambahan masa penggunaan dengan harga perolehan Rp288.352.960 dengan tarif 3,75%. Depresiasi tahun 2018 sebesar Rp7.813.236. Lalu tambahan masa penggunaan dengan harga perolehan Rp287.012.640 dengan tarif 1,25%. Depresiasi tahun 2018 sebesar Rp3.587.658. Selanjutnya, penghentian masa penggunaan dengan harga perolehan Rp474.690.360 dengan tarif 2,50%. Depresiasi tahun 2018 sebesar Rp11.867.259 dengan total depresiasi sebesar Rp110.027.498. Selanjutnya menuju ke kendaraan, depresiasi 1 tahun penuh dengan harga perolehan Rp204.096.305 dengan tarif 20%. Depresiasi tahun 2018 Rp40.819.261. Lalu tambahan penggunaan masa berlaku dengan harga perolehan Rp69.792.450 dengan tarif 10%. Depresiasi tahun 2018 Rp6.979.245. Selanjutnya, tambahan masa penggunaan dengan harga perolehan Rp75.302.400 dengan tarif 5%. Depresiasi tahun 2018 sebesar Rp3.765.120 dengan total dari kendaraan sebesar Rp51.563.626. Untuk jurnal penyesuaian atau untuk beban depresiasi tertanggal 31 Desember 2018 di sisi debit terdapat akumulasi depresiasi dengan jumlah Rp8.995.286. Di sisi kredit terdapat beban depresiasi dengan jumlah Rp695.286. Untuk perhitungannya, selisih yaitu Rp318.933 dikurangi Rp309.908.647 dan dari hasil pengurangan tersebut terdapat selisih sebanyak Rp8.695.286. Selanjutnya, aktiva tetap PT Salsabila Putri 31 Desember 2018 KKAF1. Untuk jenis aktiva yang pertama yaitu mesin dan peralatan dengan saldo awal Rp434.655.175 dengan tambahan Rp135.135.655 dengan saldo akhir Rp569.790.830
dengan tarif depresiasi sebesar 24% dengan metode garis lurus. Untuk akumulasi depresiasi saldo awal Rp364.268.809 dengan tambahan Rp119.263.868 dan untuk saldo akhir sebesar Rp485.532.677. Untuk yang kedua, peralatan kantor saldo awal Rp222.838.200 dengan harga tambahan Rp30.442.200 dan penghentian Rp49.970.750. Untuk saldo akhir harga perolehan sebesar Rp207.309.650 dengan tarif depresiasi 18% dengan metode garis lurus. Untuk akumulasi depresiasi saldo awal Rp300.072.043, tambahan akumulasi depresiasi sebesar Rp44.480.774 dan tambahan penghentian sebesar Rp4.731.833 dengan saldo akhir Rp337.820.984. Untuk yang ketiga, bangunan dengan saldo awal Rp2.209.877.260 dengan tambahan harga perolehan sebesar Rp499.365.600 dan penghentian sebesar Rp474.690.360 dan saldo akhir dari harga perolehan sebesar Rp2.230.552.500 dengan tarif depresiasi 5% dengan metode garis lurus dan akumulasi depresiasi saldo awal Rp1.336.517 tambahan Rp121.894.757 dan penghentian Rp11.867.259 dengan saldo akhir Rp1.692.364.015. Kemudian ada kendaraan saldo awal harga perolehan Rp204.096.305, tambahan Rp145.094.850 dengan saldo akhir Rp349.191.155 dengan tarif depresiasi 20% dengan metode garis lurus dan akumulasi depresiasi saldo awal Rp160.226.987, tambahan Rp55.563.626 dengan saldo akhir Rp211.790.613. Selanjutnya ada tanah dengan harga perolehan Rp78.519.603 dengan saldo akhir Rp78.519.603. Selanjutnya kita menuju ke KKA F3 penghentian aktiva tetap PT Salsabila Putri 31 Desember 2018. Yang pertama, jenis aktiva stempel mesin dengan tanggal penghentian 30 Maret 2018 dengan tarif depresiasi 18% dengan metode garis lurus. Harga perolehannya Rp23.132.550, akumulasi depresiasi Rp21.443.020 dengan nilai buku Rp1.689.530 dan kas yang diterima sebesar Rp2.924.097, laba atau rugi penjualan sebesar Rp1.234.567. Yang kedua, rumah dinas di Gunung Pati
tanggal penghentian 30 Juni 2018 dengan tarif depresiasi 5% dengan metode garis lurus. Harga perolehan Rp474.690.360 dengan akumulasi depresiasi Rp457.796.125 dengan nilai buku Rp16.894.235 dan kas yang diterima sebanyak Rp893.377.445 dan dengan laba atau rugi penjualan sebesar Rp876.483.210. Selanjutnya ada mebel tanggal penghentian 29 Mei 2018 dengan tarif depresiasi 18% menggunakan metode garis lurus dengan harga perolehan Rp9.687.000, akumulasi depresiasi sebesar Rp9.187.000 dengan nilai buku Rp500.000 dan kas diterima Rp456.790 dengan laba atau rugi penjualan sebesar Rp43.210. Selanjutnya, 4 ACA di Werna dengan tanggal penghentian 25 September 2018 dengan tarif depresiasi 18% menggunakan metode garis lurus, harga perolehan Rp13.551.200, akumulasi depresiasi Rp12.651.200, nilai buku Rp500.000 dan kas yang diterima sebesar Rp956.789 dan laba atau rugi penjualan sebesar Rp456.789.000. Dari hasil yang sudah dihitung tadi, maka dapat kita simpulkan kita memperoleh laba dari hasil penghentian stempel mesin sebesar Rp1.234.567 dan dari rumah dinas di Gunung Pati sebesar Rp876.483.210 dan kita mengalami kerugian di mebel sebesar Rp43.210 dan memperoleh laba lagi di 4 ACA di Werna dengan laba sebesar Rp456.789. Selanjutnya kita menuju ke irtisan tambahan PT Salsabila Putri 31 Desember 2018 KKA F2 tanggal 26 Maret 2018 sisi bangunan sebesar Rp208.352.960 tanggal 27 Juni 2018 di sisi mesin dan peralatan sebesar Rp71.653.025, kemudian tanggal 28 Juni 2018 di sisi kendaraan sebesar Rp69.792.450. Selanjutnya tanggal 29 Juni 2018 di sisi peralatan kantor sebesar Rp22.222.200 dan tanggal 23 Juli di sisi mesin dan peralatan sebesar Rp63.482.630. Selanjutnya di tanggal 24 September di sisi bangunan sebesar Rp287.012.640 dan tanggal 25 September di sisi kendaraan sebesar Rp73.302.400 dan yang terakhir tanggal 27 September 2018 di sisi peralatan kantor sebesar Rp8.220.000. Dan dari ikhtisar tambahan tersebut, dari mesin dan peralatan memiliki jumlah sebesar Rp135.135.655, peralatan kantor dengan jumlah Rp30.442.200, di sisi bangunan dengan jumlah Rp495.302.000
Rp365.600 dan di sisi kendaraan dengan jumlah Rp145.094.850.